perhiasan saya hilang semua. Sama, Bu. Uang dan perhiasan bojoku juga raib. Loh, piye iki? Masa hilangan barangan kabeh? Wah, gawat nih. Di kampung kita sudah tidak aman lagi. Kita harus cari malingnya. Moga aja tuh maling masih ada di sekitar sini. Ya udah kalau gitu, ayo kita cari malingnya. Ayo, Bu. Astagfirullahaladzim. Apa yang kamu lihat, Dek? Saya lihat anak kecil lari telanjang. Jangan-jangan tuyul lagi. Tapi siapa ya kira-kira orangnya? Ada apa ini? Ada tuyul. Uang dan perhiasan kami semua hilang. Iya. Kira-kira Mbak tahu nggak siapa di kampung kita ini yang merah tuyul? Saya nggak tahu. Ya udah, kalau gitu kita cari tuyulnya biar kita tahu siapa biang keroknya. Saya sebenarnya nggak percaya, Mbak, kalau tuyul itu emang beneran ada. Tapi malam itu Dan apakah ketahuan, Mbak, siapa pemilik tuyul itu? enggak, Mbak. Saat itu saya takut terjadi sesuatu sama saya. Makanya saya langsung pulang malam itu. Dan sampainya di rumah, saya langsung kasih tahu ibu saya. Reaksi Ibu bagaimana, Mbak? Ibu percaya bahwa di kampung kamu ada tuyul? Ibu saya nggak percaya kalau di kampung saya itu ada tuyul. Saat saya kasih tahu, ibu saya malah marah-marah sama saya, Mbak. Loh, kok malah jadi marah Ibu sama kamu? Saya juga nggak ngerti, Mbak. Tapi yang pasti, malam itu saya ngeliat sesuatu yang beda sama ibu saya. Bu, Ibu kenapa badannya bungkuk? Ibu lagi sakit ya? Tadi ibu tuh habis itu bopong beras dari warung. Jadi pinggang ibu pegel. Itu dia tuyulnya. Dikirain tuyul, nggak taunya kucing. Udah ayo Ibu, Pak. Bu, itu warga lagi rame tuh. Katanya ada tuyul yang nyolong uang sama perhiasan. Kamu udah zaman modern kayak begini masih aja percaya sama tahayul. Mana ada sih tuyul? Kalau gitu, siapa yang nyuri perhiasan sama uang warga, Bu? Ya maling lah pasti. Tapi Bu, katanya warga ngeliat tuyul kayak anak kecil telanjang terus lari-lari. Udah, kamu tuyul melulu. Udah, di kampung ini nggak ada tuyul. Udah percaya deh sama ibu. Ah. Dia malah bengong. Ayo masuk, udah malam ini. Iya, Bu. Apa mungkin sikap aneh ibu kamu itu karena ibu kamu yang melihara tuyul? Saat itu saya belum bisa ngambil kesimpulan, Mbak. Tapi entah kenapa malam itu ada bisikan di hati saya, Mbak, yang terus bilang, Ibu. Saya curiga kalau yang memelihara tuyul itu adalah ibu saya sendiri, Mbak.
hasilnya. Aku akan jadi orang terkaya di dunia. Duitku banyak, banyak sekali uangku. Bu? Ada apa, Bu? Ibu? Nggak apa-apa. Siapa ya? Mau ngapain kamu kesini? Galak amat. Orang aku cari ibu kamu. Hei! Tunggu. Sini. Ada urusan apa kamu kesini? Mas Burhan itu datang ke sini mau membicarakan soal pernikahan kamu. Pernikahan? Ibu serius? Ibu mau nikah sama laki-laki nggak bener dan begajulan ini, Bu? Ratih, kamu jaga omongan kamu ya. Yang sopan kalau ngomong. Dengerin tuh, aku tuh bentar lagi jadi ayah sambung kamu. Tapi, Bu... Udah, nggak usah tapi-tapian. Udah cepat sana bikinin kopi buat Mas Burhan. Iya, Bu. Gulanya jangan baik-baik ya. Soalnya ibu kamu udah manis. Apakah kamu merestui hubungan ibu kamu dengan si pemuda itu? Jelas enggak dong, Mbak. Karena saya tahu niat orang itu nggak baik sama ibu saya. Dia cuma memanfaatkan ibu saya, Mbak. Terus reaksi ibu kamu sendiri tuh gimana? Pokoknya sejak ibu saya berhubungan dengan laki-laki begajulan itu, ibu jadi sering marah-marah, Mbak. Apalagi kalau ngebahas soal tuyul.